Beriku. Keraon Jon. Si Haji. Kengedi can biar sena eta. Tah Jon, ayeuna daripada ngedit bari ngulang, tah urang boga produk. Iya. Nah, keur viral ayeuna Jon. Ieu bako lain sembarang bako. Bako si jago rasa. Tah ieu produkna. Kurang sih pangaritingkeun bisa rek nyobaan. Tah ieu bako tisi aroma tembakau, lain bako biasa. Maneh bisa tetap keren walaupun rokok maneh lintingan. Pernah aya sejarah naon di Kemenyan teh? Nya bangsa model pernah perang di dia atau lulusan ge jeung mama ti beurang oge papangit. Lulusan ge mun keur sare-sare we. Lulusan teh Amun meong. Kungkur mah meong gitu. Nya ayeuna ge meong mah meong aja. Kungkur mah ieu teh sok danggo rapat ku bangsa siluman-siluman. Oh, di dieu. Senin Kemis. Selamat malam, bertemu lagi di New Urban Story. Hari ini kita sudah ada di lokasi sebuah tempat ya mungkin belum terlalu diekspos, khususnya di daerah Cimaung. Nah, kebetulan kita sudah ditemani dengan teman-teman kita. Kita akan coba merasakan gimana suasana malam di Kemenyan. Namanya Kemenyan ini ya, jamnya. Ya, tidak ada konten mistis hari ini, kita cuma explore, kita cuma merasakan seperti apa suasana malam di lokasi ini. Langsung aja kita ke lokasinya. Ya, pemirsa, kita sudah ada di lokasi, kita sudah di tengah lokasi Kemenyan ini dan hawa udah lumayan dingin ya. Mang Enges, Mang Jambe gimana? Ya, sudah bisa merasakan suasana di sini seperti apa? Dingin.
Mues udah merasakan. Kita gak ada konten mistis ya pokoknya. Kita akan coba disebutnya ya, orang mindahkan ngopi di Kiminyan ieu kumaha suasananya gitu seperti apa, ngabako nah gitu langsung ya. Berhasilkan aja wih mukanya. Hey. Bako. Rapatin be. Rapatin be. Rapatin. Kudu Mas. Geus bae lah. Jangan naon Mas. Jangan naon. Api naon. Ieu deui batu makam. Ulah tuh. Tadi tuh mau batah naon. Ketutupan Pak dirinya teka bawah di dinya.
Sungit guys. Seruputna bieu. Hidup. Ya, jadi penonton semua, teman-teman semua Urban Story, setelah kita tadi coba merasakan dengan sedikit santuy ya, tidak ada prosesi mediasi atau gimana, sedikit bercerita mengenai tempat ini. Dulunya disebut Kimenyan itu karena ada sebuah pohon besar, pohon Kimenyan namanya itu. Dan di sini juga dulu masih bersangkutan dengan sejarah penjajahan dulu. Kata narasumber juga disebutkan di sini tempat eksekusinya PKI atau gerombolan, dan sering warga di sini dipakai romusa di kerja paksa. Ya, dan seperti itulah Kimenyan, sejarah singkat Kimenyan. Jadi sekarang dipergunakan sebagian dipakai kebun, dan karena banyak pembangunan jadi mulai jarang lah ini, tidak terlalu terekspos khususnya di wilayah Cimaung ini. Dan di balik keramaian Cimaung itu tersimpan atau tersirat Kimenyan itu tidak terlalu terekspos lah pokoknya. Dan setelah beberapa menit ya kita di sini bersama tim New Urban Story, masih suasana biasa lah, seperti tempat-tempat seperti biasa pokoknya. Tidak ada suasana mistis ya, karena kita datang ke sini emang tidak macam-macam, tidak mengganggu masyarakat sekitar atau mengganggu apapun lah itu bentuknya. Jadi benges ya, udah biasa ya, karena kita datang dengan santuy dan bawa kopi bako ya. Jadi kita memindahkan kopi dahar di Kimenyan ya, sambil merasakan juga seperti apa suasana di Kimenyan. Udah akan ngebako. Kita coba mengelilingi sekitar Kimenyan ini, bagaimana suasananya, seperti apa suasana malam hari di Kimenyan. Ayo kita telusuri. Kita lihat di sini bambu yang lumayan sudah lama kayaknya ini, pohon bambu ini. Dan
sering dijadikan untuk kebutuhan warga juga, kata narasumber di sini. Udah mulai dulu kata narasumber juga, emang udah banyak, cuman seiring berjalannya waktu akibat banyak ditebang, jadi seperti itu. Udah hampir, bukan habis sih, sudah lumayan tergerus si kebun bambu itu. Ya, kita masih sedikit. Ini mah area pemakaman, jadi tidak bisa, ya, jangan terlalu barbar lah gitu. Kita punten aja. Tadi coba kali ya. Makam guys, ini kita arah sana lagi ya, kita balik lagi ke arah sana. Ini makam ya. Kayaknya ya seperti itulah. Sedikit menjelaskan juga, menambahkan tentang, bukan menambahkannya, menjelaskan lagi apa yang dikatakan oleh narasumber. Jadi seiring bertambahnya zaman, seiring bertambahnya waktu, kadang suatu tempat itu juga sering dilupakan lah oleh pemerintah atau warga sekitar. Tapi kayaknya di sini lumayan terawat dengan oleh jalannya, walaupun tempatnya sedikit pelosok gitu, tapi ada perhatian dari masyarakat sekitar. Kita juga memang baru kesini lah. Kalau kecil dulu emang suka bermain kesini, cuman kita baru kepikiran untuk mengekspos di Kimian ini. Jadi seperti itu lokasi. Dan kita juga belum tahu tuh di mana. Tadi cerita dari narasumber itu ada batu yang belah. Nah, kita juga masih mencari tahu tuh di mana lokasi batu yang belah tersebut, dan tangkal atau pohon kimnya itu ada di mana. Kita juga belum tahu. Mungkin kita langsung tanya-tanya dulu kepada narasumber atau warga sekitar sini untuk
di mana lokasi tersebut. Jadi ikuti terus perjalanan kami Urban Story. Tah ieu bako tisi aroma tembakau, lain bako biasa. Maneh bisa tetap keren walaupun rokok maneh lintingan. Teh kerjaman perangna kumaha tah gitu. Tah mun perang kapungkur mah nuju ditinggangan ku Belanda. Markas tentara teh sana si dieu di Cupel Kidung. No aya desel. Pamuhun. Tah eta markas tentara teh andi Bapak mah teh nyumput hanapeun salak, diranca salak, jadi teh mah kuasi kana salak. Da eta mah berbet turuk kana sirah eta teh. Ditembak tina kapal, urang nyumput hanapeun salak, bunyi ku salak. Eta na burusut kana sirah. Sangkarna eta teh patrongna. Da tentara mah salamet teh aya nu bancang. Tah Bapak ge tos ulu biung di dinya teh. Di dapur umum malah mah. Tentara mah tos siap sampai solokan sadayana ge. Da harita mah cek tentara ge Rarudin. Senjata teh cerayeuna komplit, na ukur hiji dua kitu. Gajis teh gaduh, balangsakna udah bilah kampung mah. Kerjebak ku teh sanes bohongan. Pendidik teh jangan asrama Belanda di Cimaung teh. Malah masyarakat orang Bandung aya nu maot. Nganggo bendera merah putih. Kalangkung urang. Ngalangkung ka dinya dipegat ke Belanda dinya harita kena ke maot pada nyiksa. Sedihnya. Ta ningali kitu mah bapak nya sok sedih bari budak can aya karup gitu urang teh nya. Ah cing teh mun ajeuna aya karup kitu Wani. Tanya dina kituna teh terus dicicingan ku Belanda teh matroli. Ai bapak nanda antara berada dari kitu nya. Di mana? Karena buhan. Penting-penting teh cinggal depukan bala. Eta urang ingat lamun harita aing geus dewasa buka sentar wah beunang kabeh kitu teh nya. Pikiran mah aya kana kitu urang teh. Da bongana masyarakat urang disiksa ku manehna. Da nyata ku teu kumplit teh senjata bentas ti ditu teu kiat nahan. Ai batur mah aya udara, senjata kumplit naon-naon. Ai de urang apa? Cileuna banjur bamburucing. Dipertahankan ku eta ngan politik eleh nama. Ai sepuh kapungkur apa? Aya kekuatan itu, kekuatan dia ditembak ku brand aya nu teu maot kan. Da kitu sepuh kapungkur. Naon tah batu bulung dianggot teh. Aya Abah. Nuju aya lapang di dieu mah. Kasokor Cimaung teh. Panggil ka dayeuh kolot getar kawon ka pangrena. Nya da aya pan eta di dieu mah baduga. Nya kapungkur. Ome bade main kusala meureun menyan di dinya. Aya. Enak ge urang lamun gaduh. Kata makang nyuguhan manehna aya ya rumah ngana. Hadiahane panggil teh nya, hadiah. Bakir mah datara kieu. Mama diusapan kono kitu. Nya cakat ban tadi nama ta ieu ki menyan eta ngunung-ngunung kai gede teh awi sagala mah di dieu nyeun imah. Jadi teh anyar ka dieu teh. Oh. Gitu lah. Malah mane di tuar teh nya. Paur teh ieu mun runtuh nih mau neme aya dua mah bumi teh dinya teh. Belah tonggo hiji belah lebak hiji. Mun katinggal mah teu ajre teh sagede peureuk bae mah. Tapi alhamdulillah na urang teh sok mipit amit nya. Mipit amit teh teu joka anjeunna Gusti Allah we urang teh. Musikeun ngobahkeun urang. Ternyata mah bisi kagiridik urang. Bisi cilaka pangna teh uyut pangjaga ke anak abi. Menyantai anu asli mah cep. Bapaknya keur aya pun ini. Tah pemain dinten ieu kadekan heula kitu. Situ dia
Kayak seminggu lari nyeremis beureum keluar getahna nu asli mah eta menyan ge ceungit Berem. beureum getahna teh. Mengungkap sisi lain dari suatu tempat, bukan hanya dari sisi mitos atau cerita mistisnya. Banyak dari kita yang mengangkat kisah tersebut ke halayak hanya dari sisi mitos dan cerita-cerita mistis yang berkembang di tempat tersebut. Tapi kita menitik beratkan dari sisi nilai-nilai sejarahnya dan selalu mengambil sisi positif dari suatu kebiasaan, adat, istiadat yang baik di wilayah atau suatu tempat. Seperti halnya di tempat yang kami kunjungi ini. Kita ambil pelajaran bagaimana masih terjaga kawasan di sini, contohnya seperti pohon-pohon bambu yang masih banyak, pohon-pohon besar yang lain masih terjaga kelestariannya. Apalagi masyarakat di desa yang memegang teguh keyakinan bahwa alam adalah titipan Tuhan yang mesti dijaga. Suatu kebiasaan atau adat istiadat yang diturunkan dari leluhur kepada anak cucunya. Apalagi mayoritas penduduk desa adalah petani dan bercocok tanam, sehingga menjadikan kebiasaan tersebut sebagai kebutuhan untuk melangsungkan hidup. Karena dengan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, maka di sanalah bisa menjadikan sumber mata dari pencaharian sehari-hari. Banyak di antaranya yang mengolah sumber daya alam menjadi suatu barang ataupun kebutuhan kita. Seperti halnya di sini. Sumber daya alam berupa pohon-pohon bambu di daerah sini banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai bahan-bahan untuk membuat rumah, bangunan, alat-alat rumah tangga, walaupun mulai sedikit penggunaannya. Karena untuk saat ini banyak sekali alat-alat rumah tangga yang berbahan dasar seperti plastik ataupun aluminium. Hasil cocok tanamnya pun sangat bermanfaat untuk warga sekitar. Bisa dikonsumsi sebagai bahan makanan ataupun diolah kembali menjadi suatu yang bernilai jual. Seperti halnya di Kemenyan, karena ada warga yang menanam tumbuhan singkong sehingga bisa dijadikan bahan pangan pribadi ataupun bisa untuk dijual kembali. Maka dari itu, belajar dari warga sekitar sini bagaimana kita harus bijaksana
dan menghargai suatu titipan Tuhan yang berupa sumber daya alam. Entah itu sumber daya alam yang berasal dari gunung, sungai, dan lautan. Kita harus menjaga titipan tersebut, harus selalu bijaksana dalam mengolahnya, karena semua itu harus sampai ke tangan anak dan cucu-cucu kita kelak. Di era modernisasi seperti saat ini, kadang kami sendiri melupakan bagaimana norma-norma kehidupan yang harus selalu kita junjung tinggi. Kita kadang lupa cara menghargai alam. Contoh kecilnya, membuang sampah sembarangan. Itu pemandangan yang kita sering jumpai. Hilangnya arti dari mencintai alam sama halnya hilangnya menghargai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Satu hal dari kami, semoga bisa mengambil nilai positif dan pelajaran dari kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Hari ini kita akan mencoba menelusuri tempat yang cukup menarik. Tempat tersebut berlokasi di wilayah Desa Cimaung, Kabupaten Bandung. Tak banyak orang tahu tentang tempat yang satu ini. Sedikit tersembunyi di hiruk-pikuk Cimaung yang kini mulai ramai oleh toko-toko serta aktivitas masyarakatnya yang mulai mengenal modernisasi. Seiring berjalannya waktu, tak banyak pula orang mengenal tempat ini. Suatu ditinggal atau peninggalan dari orang-orang terdahulu di wilayah tersebut. Ya, sesuai dengan judul videonya, nama tempat ini ialah Kimenyan. Berada tak jauh dari pusat wilayah Desa Cimaung, merupakan tempat yang dulu sampai sekarang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber daya alam, karena di tempat tersebut banyak ditemui pohon-pohon bambu dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Bila kita melewati wilayah ini, masih terlihat dari pinggir jalan tersebut
masih terlihat jelas betapa terjaganya warisan berupa sumber daya alam yang berbentuk kumpulan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi, ditambah dengan posisi tempat ini yang berada di perbukitan, area yang lumayan luas, sangat menarik untuk kami dan tim telusuri. Setelah kami mencari informasi tentang tempat ini, kami mencoba menemui salah satu narasumber yang mengetahui sejarah singkat dari Ki Menyan. Pertanyaan awal kami saat menemui sang narasumber ialah, kenapa disebut Ki Menyan? Ada apa di Ki Menyan tersebut? Dan sejarah singkat dari Ki Menyan. Dari kesimpulan narasumber ditambah dengan beberapa informasi yang kami dapatkan tentang tempat tersebut, dan menurut sudut pandang kami, poin pertama dinamakan Ki Menyan karena dulu ada sebuah pohon kemenyan yang sangat besar. Siapa orang yang pertama menemukan dan menamainya? Mungkin tidak ada yang tahu pasti tentang informasi tersebut. Tetapi nama Ki Menyan sendiri langsung dipakai sampai saat ini, dan orang-orang pun mengenalnya dengan nama Ki Menyan. Berbicara tentang sejarah Ki Menyan, di saat tempo dulu, karena berdekatan dengan pusat wilayah dan Tugu Cimaung, dipastikan tempat ini juga dipakai sebagai akses atau tempat lalu lalangnya pejuang dan penjajah tempo dulu. Seperti yang dikatakan oleh narasumber, di sini beliau pun pernah terlibat atau mengikuti perjuangan melawan penjajah. Di masa dulu, hampir di beberapa tempat, khususnya wilayah Cimaung, ini dipastikan selalu berkaitan dengan pejuang rakyat sekitar melawan penjajahan Belanda.
ataupun melawan penjajahan saat Jepang berkuasa di Indonesia. Ditambah wilayahnya yang berada di jalur provinsi, sehingga sudah pasti menjadi akses peristiwa tersebut. Dan menurut narasumber pun, karena di wilayah Cimaung juga banyak dipakai sebagai markas-markas dari tentara Belanda. Mungkin tidak ada peristiwa yang ditulis pasti di buku sejarah mengenai tempat ini, tapi kami hanya mencoba mencari informasi sedikit dari tempat ini. Dan bila mana kami melakukan riset secara tidak akurat, mungkin kami mohon maaf. Dan pada kesempatan ini kami akan mencoba menelusuri atau merasakan seperti apa suasana di Keminyan. Jadi simak terus videonya sampai habis.